Hai rekan-rekan, masih bersama kanal Catatan Sirep Bias. Sebelum memulai seri ini, video ini tersedia secara gratis. Akan tetapi proses pembuatan video seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kamu bisa mendukung kanal ini untuk tetap berkarya dengan menjadi member kanal ini tentunya. Soal apa lagi yang akan kita bahas kali ini? Ini merupakan soal OSK Fisika tahun 2013 nomor 3. Mari kita simak dalam pikiran kita soal ini selama 10 detik. Agar lebih paham lagi soal ini, mari kita saksikan animasi ini. Di sana terdapat sebuah balok di permukaan lantai, dan tongkat kurus homogen yang tergantung di langit-langit. Sepertinya salah satu ujung tongkat itu terhubung dengan poros. Ujung lainnya menggantung bebas. Balok di sisi kiri bergerak lurus ke kanan dengan kecepatan tetap. Balok itu menumbuk ujung tongkat di depannya. Seketika itu balok berhenti bergerak, dan tongkat itu berayun ke kanan hingga mencapai sudut simpangan tertentu. Pada proses ini kita diminta untuk menentukan apakah tumbukan ini termasuk tumbukan elastik atau tumbukan tidak elastik. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menghitung ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh tongkat itu. Sudah jelas ya, apa yang dimaksud oleh soal? Mari kita mulai dari mengidentifikasi besaran. Kita tidak tahu massa dari balok itu bukan? Kita sebut saja sebagai M. Kecepatan balok adalah V. Sepertinya panjang tongkat ini adalah L. Massa dari tongkat adalah M kapital. Karena balok itu berhenti seketika sesaat setelah tumbukan, kita dapat menduga bahwa massa M kapital jauh lebih besar dari massa M. Oh ya, selama bergerak, permukaan balok bergesekan dengan permukaan lantai. Kalau kita baca di teks soal, di sana kita tidak menjumpai keterangan apapun. Kalau seperti ini, kita bisa berasumsi bahwa permukaan lantai itu licin. Mu sama dengan 0. Dengan demikian, di sana tidak terdapat disipasi energi karena gaya gesek. Tanpa gaya gesek, kecepatan balok sebelum tumbukan dimanapun adalah sama. Sekarang, kita akan menerka titik-titik penting. Titik yang menjadi pusat perhatian. Titik pertama adalah titik di mana tumbukan terjadi. Titik kedua adalah titik di mana kedudukan tertinggi yang dapat dicapai oleh pusat massa dari tongkat. Sepertinya semua hal penting telah teridentifikasi dengan baik. Sekarang kita akan menganalisa tumbukan di titik 1. Pada proses tumbukan itu tidak terdapat gaya eksternal sama sekali. Kita dapat mengatakan, pada tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum angular. Ini mirip dengan balok yang dapat menarik katrol pada video nomor 6. Momentum sudut sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum sudut sistem setelah tumbukan. Karena di sana terdapat dua objek, kita bisa menulis L1 plus L2 sama dengan L1 prime plus L2 prime. L1 ini merupakan momentum sudut awal dari balok, MVL. Meskipun balok itu memiliki ukuran, kita dapat menganggap balok itu sebagai partikel. Partikel yang menumbuk ujung bebas dari tongkat. Jarak ujung bebas terhadap poros rotasi adalah L. L2 merupakan momentum sudut awal dari tongkat, I omega. Dengan cara yang sama, momentum sudut L1 prime adalah MV prime L. Dan momentum sudut L2 prime adalah I omega prime.
Pada mulanya, tongkat itu tidak berputar, maka omega adalah 0. Setelah tumbukan balok berhenti bergerak, maka V' juga 0. Yang tersisa adalah MVL sama dengan I omega prime. I ini merupakan momen inersia dari tongkat ya. Di tabel standar, kita tahu bahwa momen inersia dari tongkat yang berputar terhadap salah satu ujungnya adalah sepertiga M kapital L kuadrat. Dari sini, omega prime sama dengan 3 mV per M kapital L. Balok bergerak memiliki energi kinetik translasi. Ini merupakan energi awal sistem. Tongkat berputar memiliki energi kinetik rotasi. Ini merupakan energi akhir sistem. Kita akan memeriksa apakah ada selisih energi di sana. Kita tulis saja, delta EK sama dengan energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Energi kinetik awal adalah setengah mv kuadrat. Energi kinetik akhir adalah setengah I omega prime kuadrat. Kalau masih ingat, nilai momen inersia adalah sepertiga M kapital L kuadrat. Kita juga telah tahu nilai omega prime. Perhitungan ini cukup mudah. Delta EK sama dengan setengah mv kuadrat, dikali dengan 1 minus 3 M per M kapital. M dan M kapital itu memiliki nilai positif. Kita dapat memastikan bahwa nilai ini pasti tidak sama dengan 0. Nilai itu pasti lebih besar dari 0, meskipun kurang dari 1. Maka nilai delta EK adalah lebih dari 0. Pada tumbukan elastik, nilai delta EK seharusnya adalah 0. Karena nilai delta EK adalah lebih dari 0, pasti di sana terdapat energi yang hilang. Tumbukan seperti ini merupakan tumbukan tidak elastik. Pada kasus selanjutnya, kita akan menganalisa proses yang terjadi pada tongkat. Tongkat itu berputar dari kecepatan omega prime hingga berhenti berputar. Energi kinetik rotasi di titik 1 itu berubah menjadi energi yang lain. Mari kita tengok hukum kekekalan energi mekanik antara titik 1 dan titik 2. Sebelum lebih jauh, kita harus paham hal ini. Bahwa kecepatan sudut dari setiap titik pada tongkat adalah sama. Dan, tongkat itu dapat diwakili oleh pusat massanya. Jadi, kita bisa menggeser titik 1 ke pusat massa dari tongkat, di pertengahan tongkat. Energi potensial itu diukur terhadap suatu referensi. Kita dapat memilih titik 1 sebagai titik referensi. Ketinggian dari titik 1 adalah 0 meter. Kita tulis saja EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. EK1 merupakan energi kinetik rotasi di titik 1, setengah I omega 1 prime kuadrat. EP1 merupakan energi potensial di titik 1, M kapital GH1. Dengan cara yang sama, di sisi kanan terdapat setengah I omega 2 prime kuadrat plus M kapital GH2. Omega 1 prime ini merupakan kecepatan sudut di titik 1, omega prime. Nilai H1 ini adalah 0 ya, karena titik 1 merupakan titik referensi. Omega 2 prime adalah 0 ya, karena di titik 2 tongkat berhenti berputar. Nilai H2 adalah H. Ini merupakan jarak vertikal antara titik 1 dan titik 2. Yang tersisa adalah setengah I omega prime kuadrat sama dengan M kapital GH. Kita telah mengetahui nilai momen inersia dari tongkat kurus. Kita juga telah mengetahui nilai omega prime. Sedikit coret-coret di kertas,
kita akan mendapatkan H sama dengan 3M kuadrat V kuadrat, per 2M kapital kuadrat G. Inilah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh tongkat itu ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menonton video selanjutnya.